Halo kumaha damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ledakan dahsyat menghancurkan sebuah rumah di Kiara Condong, Kota Bandung. Ledakan diduga akibat kebocoran gas ini menyebabkan 2 warga mengalami luka bakar. Seorang perempuan muda tewas setelah terjatuh dari gedung parkir sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Ciguriang, Regol, Kota Bandung. Anggota DPRD Ciamis jadi tersangka kasus dugaan penggelapan dana BPBD sebesar 430 juta rupiah. Ya, kita awali informasi pertama, kebakaran hebat melalap sejumlah ruko di Jalan Raya Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Senin dini hari. Api yang diduga berasal dari sebuah toko shockbreaker dengan cepat merembet ke 5 bangunan lainnya. Penghuni ruko yang terbakar pun terpaksa mengungsi. Warga Kampung Borolong, Desa Cipakat, Kabupaten Tasikmalaya, Senin dini hari panik melihat besarnya kobaran api dan asap pekat yang membubuk tinggi dari barisan tempat usaha yang sebagian juga dijadikan tempat tinggal di Jalan Raya Singaparna. Menurut salah seorang pemilik sekaligus penghuni toko yang terbakar, saat kejadian ia sudah beristirahat karena jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Namun tiba-tiba ia ditelepon oleh temannya yang tinggal di seberang jalan yang memberitahukan bahwa ada kobaran api yang muncul dari bengkel shockbreaker di deretan tokonya. Saat terbakar, bengkel tersebut dalam kondisi kosong. Ia pun sempat menyelamatkan diri, namun toko sekaligus rumah yang ia miliki hangus sebagian. Akibat kebakaran ini 5 unit rumah terbakar, 3 rusak berat, sedang 2 bangunan terbakar sebagian. Dari rumah sana kelihatan ada api dari rumah shockbreaker. Terus saya mah ngedengar percikan-percikan, terdengar dari jam 12 itu terdengar ada yang ini, ada suara. Sampai 3 kali baru ada yang gedor-gedor rumah ini. Oke. Ya dari situ udah pas keluar udah langsung gede api. Itu yang udah pas jam 12 juga api udah gede banget. Udah gede banget. Keluar rumah udah gede banget. Ini total ada berapa bangunan deh kalau yang terbakar? Yang rusak 3, yang rusak ini mah 2. Ini emang rata-rata usaha ya tadi? Apa rumah tinggal sih? Iya, usaha. Usaha. Dihuni juga? Dihuni juga. Tinggal ya? Ditempati cuman yang shockbreaker kosong, beneran kosong. Kosong. Yang pertama ada api di situ kosong. Oh berarti api pertama tuh di toko shockbreaker? Iya. Untuk memadamkan api dikerahkan 5 unit armada dari Dinas Damkar Kabupaten Tasikmalaya dan 1 unit armada dari Taruna Siaga Bencana Tagana. Api pun langsung dapat dipadamkan. Akibat kebakaran ini, 6 keluarga yang terdiri dari 15 jiwa terpaksa mengungsi. Pemerintah desa bersama relawan telah berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan darurat bagi korban yang mengungsi. Dugaan awal, api yang memicu kebakaran berasal dari korsleting di bengkel shockbreaker yang saat kejadian dalam kondisi kosong. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah ledakan diduga bersumber dari tabung gas 3 kg terjadi di Kelurahan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung pagi tadi. Ledakan tersebut menyebabkan 2 warga mengalami luka bakar serius dan 3 rumah mengalami rusak berat. Sebuah ledakan dahsyat membuat bangunan rumah yang telah disekat menjadi 4 unit rumah di Kelurahan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung ini porak-poranda. Beberapa titik di tembok jebol, bahkan sebagian atap beton lantai 2 rumah ambruk Selasa pagi. Menurut warga sekitar rumah korban, ledakan dahsyat yang terasa getarannya hingga radius 50 meter itu terjadi pukul 8 pagi saat warga sekitar sedang beraktivitas. Akibat ledakan tersebut 2 orang menderita luka bakar, 1 orang pemilik rumah dan 1 orang tetangganya yang biasa berjualan gas LPG keliling. Sebelum ledakan, tetangga korban juga sempat mencium bau gas LPG yang merebak. Dugaan awal, ledakan terjadi akibat gas LPG tabung 3 kg yang bocor.
Tadi sekitar jam 8 pagi, saya lagi biasa beres-beres lingkungan, terjadi ledakan hebat kan. Kita langsung mengarah ke area sebelah sini. Memang kejadiannya sudah seperti ini gitu. Sudah hancur seperti ini. Baru dari ledakan kita ada 2 korban warga. Satu yang pemilik rumah, satu penjual gas yang biasa keliling. Yang korban yang satu mudah lari dengan keadaan luka bakar, yang satu mungkin masih shock, diam di dalam rumah, tapi dengan penuh luka bakar juga. Itu awalnya saat masak atau gimana Pak? Kalau jelasnya mah kita juga belum tahu pasti dari korban karena masih dalam penanganan rumah sakit. Cuman keterangan dari warga, tetangga sekitar, itu sekitar jam 7 pagi itu udah bau gas ke tetangga gitu. Itu gas 3 kilo atau gas berapa? Kalau lihat di lapangan mah gas 3 kilo sepertinya kan. Ini berapa rumah atau bangunan kan yang rusak terdampak? Sebetulnya ini satu rumah, cuman disekat jadi 4 kepala keluarga. Itu yang kena dampak 3 rumah. Kedua korban yang menderita luka bakar sempat dilarikan warga ke Puskesmas Babakan Sari. Namun karena parahnya luka bakar yang diderita, pihak puskesmas merujuk keduanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Polisi sudah memeriksa tempat kejadian ledakan untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita beralih ke informasi selanjutnya, seorang perempuan muda tewas setelah terjatuh dari gedung parkir sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Ciguriang, Regol, Kota Bandung. Polisi masih menyelidiki penyebab jatuhnya korban. Pengunjung dan pekerja di pusat perbelanjaan King Shopping Center, Jalan Cikuriang, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Senin sore dikagetkan dengan tewasnya seorang perempuan muda berusia 21 tahun yang jatuh dari lantai 11 areal parkir di tempat tersebut. Menurut keterangan saksi petugas keamanan pusat perbelanjaan, sebelum jatuh, korban terlihat sendirian duduk di tembok pagar areal parkir. Petugas satpam sempat mengingatkan, namun diabaikan oleh korban. Kami tadi menerima laporan informasi dari manajemen King bahwa ada seorang yang informasi awal jatuh dari lantai 11. Setelah kami cek TKP benar, seorang perempuan kelahiran tahun 2006. Menurut saksi, sementara saksi yang melihat bahwa perempuan tersebut duduk di lantai 11 ya, dan menghadap ke dalam. Jadi diperkirakan jatuhnya itu adalah membelakangi dari parkiran mobil tapi kosong. Kosong ya, Pak. Menurut saksi dia sendiri di sana, sudah sempat dicegah oleh saksi security, korban tidak menghiraukan. Setelah kejadian, jenazah korban telah dievakuasi oleh PMI dan tim Inafis Polresta Bandung untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih untuk menjalani pemeriksaan forensik sebelum diserahkan kepada keluarga. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kejadian ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, tuntutan warga agar kepala desanya dicopot kembali terjadi. Kali ini di Kabupaten Bogor. Warga mendatangi kantor desa Bojongkulur mendesak Bupati menonaktifkan kepala desa mereka. Ratusan warga desa Bojongkulur mendatangi kantor desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sambil membawa berbagai atribut dan spanduk, mereka menuntut kepala desa Bojongkulur untuk dinonaktifkan. Warga menilai kepala desa mereka arogan, tidak transparan melakukan sejumlah kebijakan yang terkait dengan kepentingan warga dan sewenang-wenang. Ini terjadi keresahan masyarakat yang diciptakan oleh kebijakan Kades terkait masalah pengangkatan dan pemberhentian, baik itu perangkat, lembaga, dan lain sebagainya. Dengan kebijakan beliau ini yang dirasa diskriminatif ini terhadap sebagian kelompok masyarakat, jelas Kades telah melanggar sebagai larangan kepala desa untuk melakukan diskriminatif, bahkan sampai terjadi kegaduhan hari ini. Maka hari ini masyarakat bergerak untuk menuntut keadilan. Maka hari ini atas nama masyarakat bergerak untuk meminta kepala desa dinonaktifkan. Kondisi sempat memanas ketika terjadi saling dorong antara aparat keamanan dan massa yang ingin menyegel kantor desa.
Amarah warga baru mereda setelah dilakukan mediasi dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menerima tuntutan mereka dan akan meneruskannya ke Bupati Bogor untuk ditindaklanjuti. Menyikapi hal tersebut, Kepala Desa menyatakan akan mematuhi apapun keputusan Bupati. Untuk meredakan ketegangan di masyarakat, ia pun memilih sementara tidak beraktivitas di kantor desa. Ketika rekomendasi BPD ini berjalan, dibawa oleh Pak Camat, sambil menunggu itu Bupati, saya tidak berkegiatan di desa itu maksudnya. Iya. Nah, Setelah itu nyampe berarti, setelah surat itu dari nyampe. sekarang, saya sekarang mau pulang, saya rapikan barang-barang saya sudah tidak aktif lagi di desa, maksudnya tidak berkegiatan di desa. Tapi keputusannya karena diputar. Saya berharap masyarakat rukun kembali, bersatu padu untuk membangun desa Bojongkulur. Setelah aspirasinya diteruskan oleh Badan Permusyawaratan Desa, warga tetap menunggu tindak lanjut pemerintah Kabupaten Bogor terkait keputusan penonaktifan Kepala Desa Bojongkulur. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.